Halo guys, balik lagi dengan Kiki di sini. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas mengenai sejarah nih. Di sini kalian ada yang suka sejarah nggak? Atau malah merasa bosan ketika dengar kata sejarah? Padahal sebenarnya sejarah itu cukup menyenangkan karena kita bisa tahu fakta-fakta yang bikin kita kaget. Nah, salah satunya itu yaitu siapa sih penemu benua Amerika? Seperti yang kita ketahui, baik di sekolah atau cerita-cerita dari masyarakat bahwa penemu benua Amerika itu adalah Christopher Columbus. Nah, sebenarnya apakah klaim itu benar atau malah hanya klaim semata? Jadi, di sini atau pada hari ini kita akan nonton beberapa video bareng-bareng dan kita akan kupas mengenai fakta apakah betul Christopher Columbus yang menemukan Amerika pertama kali. Jadi, siapin pikiran terbuka kalian, karena mungkin kalian akan kaget mendengar fakta-fakta yang mengejutkan. Stay tune! Christopher Columbus. Christopher Columbus lahir di Genoa, Italia pada 30 Oktober 1451 yang menjadi terkenal karena diklaim menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di benua Amerika. Oke, jadi di sini katanya Columbus itu yang menemukan Amerika pertama kali. Tapi aneh nggak sih kalau dipikir-pikir? Masa ia disebut menemukan pertama kali, padahal sudah ada penduduk asli yang tinggal di sana sebelumnya? Jadi ibaratkan gini, bayangin aja ada sebuah rumah yang udah dihuni selama ribuan tahun oleh orang, terus datang orang asing tiba-tiba bilang gini, wah aku nemuin rumah nih. Terus orang yang tinggal sebelumnya di sana dianggap apa coba? Jadi untuk klaim Columbus menemukan Amerika itu lebih ke orang Eropa yang populer datang ke Amerika nggak sih? Jadi bukan orang pertama kali menemukan Amerika. Bahkan suku asli Amerika telah tinggal di benua Amerika jauh sebelum kedatangan Viking. Nah bener kan guys? Jadi sebelum Columbus menemukan Amerika, sebenarnya benua Amerika itu udah dihuni sama penduduk aslinya sebelumnya. Penduduk aslinya udah punya tradisi, budaya, bahkan peradaban mereka sendiri. Jadi lucu aja kalau Columbus disebut sebagai penemu pertama kali, sedangkan benua itu aja udah dihuni sama ramai penduduk. Namun ini tidak sepenuhnya akurat. Hal ini dikarenakan klaim dari kaum Viking seperti Leif Erikson yang telah mengunjungi Amerika Utara berabad-abad sebelum Columbus. Nah ini dia nih yang paling menarik. Ternyata sebelum Columbus datang tahun 1492, bangsa Viking yang dipimpin oleh Leif Erikson udah lebih dulu mendarat di benua Amerika, tepatnya di daerah Newfoundland, Kanada, sekitar tahun 1000-an. Jadi kebayang nggak? Itu berarti hampir 5 abad sebelum Columbus. Dan lucunya, hal kayak gini tuh jarang banget dibahas di pelajaran sekolah kita. Nah, yang sering ditonjolin itu pasti Columbus, padahal ada tokoh lain yang lebih duluan. Nah, Leif Erikson ini dianggap sebagai penjelajah Viking yang pemberani. Mereka berhasil bikin pemukiman kecil di benua Amerika. Walaupun akhirnya nggak bertahan lama, tapi tetap saja jejak mereka itu membuktikan bahwa kalau orang Eropa bukan Columbus yang pertama kali yang datang ke benua Amerika. Jadi, kalau ada yang bilang Columbus itu penemu pertama kali, itu bisa dibilang klaim yang agak lebay ya. Faktanya, Columbus cuma orang yang kemudian buka jalur atau bikin jalur ke Amerika jadi populer di kalangan bangsa Eropa lain. Sementara Leif Erikson jelas lebih duluan daripada Columbus. Seorang kartografer bernama Martin Waldseemüller pada tahun 1507 berhasil merevisi peta dunia, termasuk memasukkan benua baru yang dipetakan Vespucci. Benua inilah yang diberi nama Amerika, yang mengambil dari nama depan Vespucci. Terus ini ada nih fakta yang bikin aku cukup terkejut pas pertama kali baca atau dengar nih. Ternyata nama Amerika itu sendiri nggak ada hubungannya nih sama Columbus. Jadi ceritanya gini. Nah, ada seorang penjelajah asal Italia bernama Amerigo Vespucci. Nah, dia ini seorang navigator dan juga kartografer atau dibilang sebagai ahli peta gitu. Nah, bedanya Amerigo sama Columbus waktu sampai di Karibia masih yakin dia mendarat di Asia. Makanya orang-orang Eropa
nyebut penduduk asli sebagai suku Indian. Nah, sementara Amerigo Vespucci justru sadar kalau wilayah yang ditemukan Columbus itu adalah tanah baru, bukan bagian dari Asia. Dari sinilah kemudian kartografer asal Jerman membuat peta baru dan ngasih nama Amerika, yang diambil dari nama Amerigo Vespucci. Nah, nama ini lama-lama dipakai secara luas, sampai akhirnya jadi identitas resmi benua Amerika. Jadi, kalau dibilang Columbus penemu pertama, kok aneh ya? Namanya aja nggak dipakai untuk menamai benua yang dia klaim ditemukan pertama kali. Nah, ironisnya, orang yang justru bikin benua itu diakui sebagai wilayah baru malah bukan Columbus, tapi Amerigo Vespucci. Jadi, secara kontribusi, Vespucci ini punya peran penting dalam sejarah penemuan benua Amerika. Oke, jadi gimana guys? Setelah kita ngelihat beberapa video tadi, ternyata sejarah itu tidak sesederhana yang diajarin di sekolah ya. Columbus sering banget disebut sebagai penemu benua Amerika pertama kali. Padahal faktanya penduduk asli sudah ada atau sudah tinggal di pulau itu ribuan tahun sebelumnya. Dan juga Leif Erikson atau bangsa Viking yang dipimpin Leif Erikson sudah mendarat di benua Amerika sebelum Columbus. Dan juga nama Amerika sendiri diambil dari seorang kartografer yaitu Amerigo Vespucci, bukan dari Columbus yang diklaim sebagai penemu benua pertama. Jadi bisa dibilang peran Columbus sebenarnya itu lebih ke pembuka jalur bagi bangsa Eropa yang ujung-ujungnya membawa kolonialisasi, perbudakan, dan penindasan terhadap penduduk asli. Jadi kalau dibilang penemu sepertinya kurang tepat ya. Oke, nah sekarang aku mau lempar pertanyaan nih buat kalian. Jadi menurut kalian siapa sih yang menemukan benua Amerika pertama kali? Apakah Columbus, Leif Erikson, atau malah penduduk aslinya sendiri? Atau kalian punya fakta menarik tentang siapa sih penemu benua Amerika pertama kali? Kalian boleh tulis jawaban kalian di kolom komentar, karena aku juga pengen baca pendapat kalian. Oke, dan kita sampai di ujung video. Jadi di sini aku cuma ngingetin kalau kalian jangan lupa untuk like kalau kalian setuju kalau sejarah itu harus dibongkar dari berbagai sisi, dan share biar teman kalian ikutan mikir tentang sejarah juga, dan subscribe karena bakal ada banyak lagi sejarah gokil yang akan kita bahas atau belum pernah kalian dengar. Jadi jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye bye.